Selamat sore Maruners, kembali lagi di podcast Santuy by Universitas Bakri dengan saya Karis. Kali ini kita akan melakukan prodi series manajemen. Oke, di depan saya ada Mas Arfi dan Bapak Taufik. Gestar kita kali ini kita akan bahas tentang manajemen. Jadi buat calon Maruners dan para mahasiswa baru yang kepo-kepo apa sih manajemen itu, bisa langsung lihat di live ini, bisa tanya-tanya juga. Nah, buat yang tanya-tanya dan aktif, nanti akan dipilih pemenang dan dapat buku Positive Energizer. Pemenangnya ada 2. Jadi nanti pihak dari UP Kampus akan mengirimkan buku ini yang ditulis sendiri oleh Pak Taufik sendiri. Beliau adalah Kaprodi Manajemen. Jadi buat teman-teman Maruners yang aktif bertanya nanti akan bisa mendapatkan buku Positive Energizer. Oke, lanjut langsung ke pertanyaan yang pertama. Prodi manajemen itu belajar apa sih? Bisa Pak Taufik jelaskan? Oke, ya, makasih ya Karis sudah undang kita di sini. Jadi di manajemen itu mahasiswa akan belajar bagaimana mengelola organisasi ya, dan khususnya sih lebih penekanannya di bisnis. Tapi tidak hanya organisasi bisnis yang bisa memanfaatkan ilmunya, juga berbagai organisasi lain ya, seperti misalnya organisasi layanan pemerintah. Jadi selain bekerja di perusahaan, lulusan juga bisa berkarir di misalnya organisasi layanan publik seperti departemen atau layanan-layanan publik lainnya. Nah, di luar kategori itu, program studi manajemen itu juga membina mahasiswa untuk siap membangun bisnis. Jadi, selain menjadi profesional, nantinya lulusan juga siap untuk membuka usaha kalau dia berminat di bidang itu. Jadi, ada 2 jalur utama itu, menjadi profesional, khususnya di bidang bisnis, dan juga menjadi pengusaha kalau dia berminat di pengusaha. Nah, itulah yang menjadi bahan kurikulum kita, baik yang sifatnya praktek maupun teori konseptual, mulai dari ada nanti namanya pemasaran atau operasi atau keuangan ya. Jadi hal-hal menarik yang membuat lulusan bisa menjadi profesional di perusahaan, di bisnis atau di organisasi layanan publik, dan juga bisa membuka usaha seperti itu. Kalau dari pandangan Mas Arfi nih, di manajemen itu belajar apa? Kan Mas Arfi ini masih mahasiswa aktif kan kebetulan ya? Sudah lulus. Oh, sudah lulus. Sorry. Sudah lulus. Oh, ini lulus ya? Berarti skripsi udah? Sudah selesai skripsinya. Sorry. Baru selesai ya? Baru selesai. Iya. Iya. Di manajemen itu belajar apa sih, Mas? Iya, jadi sepanjang saya sendiri mengikuti mata kuliah gitu ya di Universitas Bakri, saya tuh merasa kayak banyak sekali hal-hal yang memang saya temukan gitu ya. Karena kan saya sebenarnya basicnya itu SMK gitu ya. Walaupun saya SMK, tapi saya menemukan hal-hal lain yang memang belum saya temukan di Universitas Bakri gitu ya. Sudah disebutkan oleh Pak Taufik sebelumnya bahwa memang kita dibekali gitu ya menjadi seorang profesional nantinya di perusahaan-perusahaan besar gitu ya, dan menjadi seorang pebisnis begitu ya. Artinya di setiap mata kuliah yang saya ambil di setiap semesternya memang itu menjadi bekal yang tentunya bisa mengembangkan diri seorang mahasiswa. Tentunya saya sendiri sebagai mahasiswa itu siap untuk berkarir ke depannya gitu ya. Banyak sekali mata kuliah yang sudah saya ambil dan memang ternyata implikatif gitu. Jadi kayak benar-benar memang dirasakan gitu, experience building gitu ya. Jadi memang menurut saya apa sih belajar kalau ditanya belajar apa sih, ya banyak gitu ya. Kita belajar tentang MSDM gitu ya, pemasaran, operation gitu ya, keuangan. Artinya memang kita sampai lulus tidak hanya fokus di satu lini saja gitu. Jadi memang kita fokus di lain hal juga, memang nantinya kita siap terjun di berbagai perusahaan seperti itu. Iya. Nah, gini, saya mau tanya nih buat Pak Taufik sama Mas Harvey juga. Kan stigma di masyarakat itu kayak kalau mau kuliah yang gampang itu cari manajemen aja deh, cari manajemen. Tapi tanpa mereka sadarin, kalau kita lihat dari kurikulum di website, mata kuliah di manajemen itu masih ada hubungannya dengan ilmu komunikasi, tentang hukum, terus akuntansi dan banyak jurusan lain gitu. Tanggapan Bapak dan Mas Arfi ini gimana?
Oke, jadi stigma bahwa di manajemen itu mudah gitu ya. Saya rasa mungkin soal mudah atau enggak ini sangat tergantung ya. Relatif berarti sifatnya. Iya, jadi artinya itu bisa dikaitkan dengan misalnya dosen yang memfasilitasi, bagaimana teman-teman yang mensupport ya. Juga niat dari si studentnya sendiri kan, artinya kalau seorang menyukai satu hal, mungkin soal sulit atau nggak sulit itu jadi nomor berikutnya gitu ya, gimana dia mempersiapkan. Nah, saya rasa mungkin yang lebih tepat soal mudah ini adalah mudah dapat kerjaan. Oh iya. Jadi saya lebih melihatnya seperti itu. Peluang kerja di luar lebih besar berarti Pak? Ya, jadi manajemen ini satu program studi yang termasuk selalu menjadi favorit bagi lulusan SMA. Ya kalau saya nggak salah tuh datanya mungkin berkisar antara 5 besar lah ya. Kalau di satu kampus itu ada program studi manajemen, selalu itu adanya di 5 besar. Bahkan mungkin secara nasional saya rasa mungkin datanya masih menggambarkan itu. Nah, kenapa mudah mencari kerja setelah lulus dari manajemen itu? Karena memang tadi seperti saya singgung, semua organisasi butuh lulusan ini. Mau dia organisasi perusahaan, bisnis, mau dia organisasi pemerintahan, seperti tadi di departemen misalnya bekerja, atau bahkan buka usaha sendiri. Jadi praktis kalau saya mau sederhana bilangnya semua organisasi butuh manajemen, lulusan manajemen. Nah, karena itulah peluang kerja ini menjadi satu daya tarik bagi lulusan SMA untuk pilih program studi ini. Saya rasa seperti itu, Karis, ketimbang soal mudahnya ya, karena dalam hal tertentu kita juga ada hal-hal yang sifatnya kompleks. Tapi itu yang tadi saya bilang, kalau dosennya suportif ya, teman-teman itu juga saling dukung, ada fasilitas, itu semua bisa dilalui dengan menyenangkan. Ya tentunya ada usaha lah ya, kalau dari diri sendiri juga. Dari diri sendiri. Kalau soal belajar mau ujian atau ada tugas itu sangat normal, dan itu justru itu adalah experience dari satu mahasiswa kan. Kalau mahasiswanya cuma katakanlah tidur-tiduran sama aja nilai, ya itu mungkin bukan tempat yang tepat kali ya. Saya rasa itu respon saya. Nah, kalau tanggapannya Mas Arfi gimana nih? Apakah benar sih manajemen itu paling gampang deh pokoknya? Sebenarnya yang saya rasakan selama kuliah di program studi manajemen memang sebenarnya relatif ya, benar gitu. Kalau misalkan dibilang gampang atau susah ya itu relatif. Memang gimana kitanya saja bisa mengikuti dan mampu melihat perspektif. Kalau misalkan memang dosen memberikan tugas itu seperti apa, bagaimana kita mengerjakannya, apa yang mungkin diinginkannya gitu kan. Karena kembali lagi setiap mahasiswa itu memiliki porsinya gitu ya, kayak kemampuannya masing-masing begitu. Jadi kalau misalkan ya betul, normalnya kalau misalkan UTS, UAS ada tugas itu pasti kita kerjakan gitu. Cuma memang bedanya adalah bagaimana kita sebagai mahasiswa bisa kayak menanggapi gitu ya. Apakah memang tugas ini penting? Apakah kalau misalkan kita UTS, UAS, apakah harus kayak SKS, sistem kebut semalam gitu? Karena kan memang sebetulnya ada cara tersendiri gitu ya mahasiswa-mahasiswa untuk menyikapi beberapa hal gitu ya. Kalau misalkan dibilang gampang atau enggak ya itu relatif gitu ya. Kalaupun gampang mencari pekerjaan ya betul gitu ya yang dikatakan oleh Pak Taufik. Alhamdulillah saya sendiri kalau memulai karir gitu ya, saya pertama kali memang bekerja dan itu kayak part time gitu ya, part time di Universitas Bagri gitu ya awalnya gitu. Kemudian pada saat udah ada mata kuliah magang, alhamdulillahnya cepat responnya begitu ya. Udah biasa kerja juga, udah biasa manajemen waktu. Betul gitu ya. Jadi ritmenya udah tahu gitu bagaimana cara kita menyikapi di lapangan, kemudian di pekerjaan itu seperti apa yang harus kita kerjakan gitu kan. Sehingga pada saat saya diterima di perusahaan untuk internship, program internship itu rasanya tidak akan sulit lagi gitu. Karena memang kita selama perkuliahan kita memang benar-benar dituntut untuk menjadi seorang mahasiswa yang mampu untuk bisa memahami lingkungan pekerjaan itu seperti apa, seperti itu. Iya. Tapi Mas Arfi ini udah berarti berapa semester di prodi manajemen ini? Kalau normalnya 8 semester, jadi saya angkatan 2016, masuk 2016, selesai tepat waktu, alhamdulillah ya 4 tahun. Jadi sesuai sama ketentuan dari kampus 144 SKS gitu ya, semuanya alhamdulillah sudah saya ambil. Jadi ya banyak sekali memang mata kuliah yang saya ambil selama saya berkuliah di program studi manajemen.
Kenapa harus manajemen? Kenapa pilih manajemen waktu itu? Oke, saya singgung lagi ya, karena Iya. memang saya sebelumnya ada lulusan SMK, jadi dan saya juga bukan dari Jakarta, saya dari Garut, saya dari kota kecil di Jawa perantau. Barat, saya perantau, dan memang saya lulusan SMK di jurusan administrasi perkantoran gitu. Jadi memang saat itu saya kayak kayak memikirkan apakah selanjutnya saya harus berkuliah atau bekerja begitu, karena memang SMK kan orientasinya adalah ujungnya adalah bekerja gitu. Iya. Tapi di sisi lain saya rasa saya perlu untuk menambah gitu ya, menambah kapasitas saya untuk menjadi seorang mahasiswa begitu. Kemudian pada saat itu saya kayak hopeless gitu. Aduh, saya kalah sama anak SMA. Kayak anak SMA mungkin peluangnya besar gitu ya untuk bisa mendapatkan PTN gitu ya, ataupun PTS yang terkenal. Tapi saya kayak tidak patah semangat gitu ya. Saya rasa mau kuliah di negeri ataupun di swasta, itu kan sebenarnya gimana kita sebagai mahasiswa untuk menyikapinya gitu ya. Bagaimana kita bisa membawa diri kita sehingga kita ini juga bisa enjoy gitu kalau misalkan mau mengikuti semua perkuliahan gitu ya. Akhirnya saya saat itu, kalau saya boleh sedikit cerita, Karis, jadi saya sempat kayak googling gitu, saya searching gitu di Google. Saya coba searching kayak beasiswa SMK. Terus saya ada keyword lagi yang gratis atau murah gitu, saya lupa dulu. Jadi saya kayak iseng-iseng aja karena saya pengen mendapatkan beasiswa saat itu. Kemudian saya googling dan ternyata yang muncul pertama itu di bar pertama itu adalah Universitas Bakri. Awalnya saya nggak tahu, cuman saya penasaran, wah ada Universitas Bakri, menarik nih saya gitu kan. Kemudian saya cek lagi, ternyata memang Universitas Bakri ini membuka program studi manajemen dan membuka juga peluang untuk anak SMK berkuliah gitu. Jadi saya sangat tertarik gitu kan untuk mengikuti program tersebut, yang mana program tersebut juga saya tidak perlu ikut tes tertulis kembali, saya hanya bisa tinggal melampirkan raport saya saja dari SMK, sehingga saya kayak wah ternyata memang selama saya SMK ternyata saya punya nih gitu, kayak dihargai oleh universitas untuk bisa masuk menjadi di komunitas unggulan di Universitas Bakri. Akhirnya saya coba, kemudian saya sudah konsultasi dengan pihak edukonsultan dulu, kemudian akhirnya saya memutuskan untuk pilih manajemen. Kenapa manajemen? Karena ya tadi, karena saya adalah lulusan SMK dari programnya itu ya kayak soshum gitu kan. Kalau untuk IPS, kalau saya rasa pengennya melanjutkan gitu, sehingga saya ingin memperdalam tentang ilmuwan manajemen gitu. Karena memang kalau boleh disampaikan, SMK itu memang kan lebih ke praktek ya, dan memang saya alhamdulillahnya sudah punya nih dasar-dasarnya, sehingga saya pengen memperdalam, memperluas dan bisa mencari pengalaman lain di universitas. Akhirnya saya memutuskan untuk memilih Universitas Bakri, walaupun saya harus merantau, ya itulah salah satu tujuan saya untuk bisa lulus di universitas pilihan saya. Berarti 8 semester ya total ya? 8 semester. Selama 8 semester tuh bisa nggak ceritain buat Maruners nih? Kira-kira itu fasilitas kampus itu kayak gimana, terus dosennya itu gimana saat kegiatan belajar mengajar gitu? Oke. Awalnya itu saya kayak nggak nyangka, karena kan pertama kali itu pada saat pendaftaran semuanya online. Jadi online. Saya dulu itu memang tidak sempat ke Jakarta. Saya semuanya itu dari daftar, kemudian saya diterima sampai saya melakukan pembayaran kuliah, saya online gitu. Saya memang belum sempat ke Jakarta gitu kan. Saya sempat kayak penasaran gimana sih gitu ya fasilitasnya, bagaimana ruang kelasnya, kemudian semua ruangan lah, kayak saya pasti penasaran gitu kan. Akhirnya H-2 atau H-3 UB Bakri ya, UB Bakri untuk OT kampus, saya bisa datang gitu ya. Saya lihat dan ternyata wah gitu kan, kayak nggak nyangka ternyata saya bisa berkuliah dengan harga yang terjangkau, yang fasilitasnya tuh wow banget. Kalau menurut saya gitu ya, dulu tuh gitu kayak anak kampung gimana sih gitu ya. Dari jauh ya, dari jauh, metropolitan kayak gitu. Ini tuh apa gitu loh, kok bisa sih saya kuliah dengan harga yang terjangkau, dengan beasiswa yang saya dapatkan, tapi saya bisa menikmati fasilitas yang ada gitu ya. Saya bisa masuk ruang kelas yang mana semuanya full AC. Saya awalnya tuh norak banget. Saya awalnya kayak, aduh ini kelas kok setiap ada kelas pasti ada AC-nya gitu kan, kayak pasti dingin gitu kan. Tapi saya pikir lagi, oh ternyata memang kota Jakarta ini panas gitu, kota Jakarta kayak gersang, dan nggak mungkin kalau misalkan ruang kelasnya juga kayak kok nggak disesuaikan. Makanya saya rasa oke, mungkin karena kondisi Jakartanya tidak di Garut ya, mungkin dingin gitu ya. Gitu, makanya oke, saya sangat nyaman gitu kan. Kemudian pas saya cek ternyata ada full wifi yang bisa saya gunakan untuk menunjang perkuliahan, baik saya ngerjain tugas atau mau ngerjain juga ngerjain
project gitu ya, jadi nyaman gitu. Pada saat selesai kelas saya keluar bukannya pulang, tapi saya malah kayak nongkrong, kayak misalkan di di SL gitu ya, student lounge, atau misalnya di depan kelasnya atau di perpustakaan gitu. Artinya memang sebenarnya Universitas Bakri menurut saya gitu ya berhasil membuat mahasiswanya betah gitu ya, betah di kampus sehingga kita nggak cepet-cepet mau pulang gitu. Itu yang pertama. Terus dosen-dosennya tanpa mengurangi masalah Pak Taufik. Dosen sendiri ya. Karena Pak Taufik juga salah satu dosen saya di mata kuliah leadership. Jadi baik dari leadership Pak Taufik sebagai dosen pengampu yang saya ambil kelasnya, kemudian beberapa dosen lainnya yang saya ambil kelasnya, yang menjadi poinnya adalah bahwa dosen-dosen yang saya hubungi itu sangat mudah gitu untuk ditemui, enak untuk diajak ngobrol, enak diskusi gitu, kayak sepantaran aja kayak ngobrol gitu, kayak misalkan kita kesulitan ada tugas atau ada proyek atau apa, itu tuh ada kedekatan gitu antara dosen dengan mahasiswa. Itu yang saya rasakan selama berkuliah di Universitas Bakri, sehingga saya nggak perlu rasa canggung gitu. Kan kebayangnya saya juga dapat cerita dari teman-teman yang kuliah di universitas lain, oh gimana ya kayak dosennya tuh sudah ditemuin, kayak dosennya tuh kok responnya lama, 2-3 hari baru bisa ketemu dan sebagainya. Tapi di Universitas Bakri nggak perlu 2-3 hari gitu loh, pada hari itu juga bisa langsung ketemu gitu. Jadi dan saya kan sebenarnya kan lebih fokus dan konsentrasinya di pemasaran gitu ya, di manajemen pemasaran, dan dosen-dosen manajemen pemasaran pun juga demikian mendukung saya untuk bisa mengembangkan karir saya ke depannya gitu. Jadi saya benar-benar merasa bersyukur sih, maksudnya kayak dosen-dosen pun benar-benar mendukung semua mahasiswanya untuk bisa lebih berkembang nantinya, bukan hanya sebagai mahasiswa di kelas, tapi juga bisa berkembang di luaran di industri gitu, seperti itu. Berarti tapi ini kan udah magang nih berarti. Ya. Nah, bisa nggak ceritain kenapa hubungan antara magang ini kenapa bisa relate dengan tagline Bakri, Universitas Bakri, experience the real things. Apa sih yang dirasain magang waktu itu, magang di mana gitu. Terus apa experience the real thing-nya ketika apa yang dilakuin pas magang itu ternyata udah gue lakuin ini waktu di kuliah gitu. Oke, jadi program magang ini saya ikuti di semester 7 gitu. Jadi semua mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk bisa internship, untuk magang itu di semester 7. Kemudian gini, yang menariknya adalah alhamdulillah saya masuk di salah satu perusahaan startup juga, itu financial technology, fintech gitu ya, yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan transaksi gitu. Jadi kayak namanya PT Payfast Teknologi Nusantara, jadi ada aplikasi Payfast. Jadi memang saya bergabung itu di tahun 2019, dan alhamdulillahnya memang sebelumnya saya bergabung di Payfast itu karena saya direferensikan juga oleh Pak Taufik. Jadi saat itu Pak Taufik mengajak saya untuk ada sebuah acara di sana gitu. Kemudian saya terlibat dalam kegiatan tersebut untuk menjadi panitia. Nah, sebenarnya ini yang menjadi salah satu hal penting juga gitu sebagai mahasiswa, bisa memanfaatkan memanfaatkan peluang tentunya, karena dengan adanya kita mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh dosen, kemudian kita juga bisa ikut interaksi juga gitu ya. Maksudnya kita nggak hanya di dalam kampus aja gitu kan, tapi kita juga bisa eksplor keluar. Hingga akhirnya saya bisa mendapatkan peluang tersebut, bisa magang di PT Payfast Teknologi Nusantara, kantornya di Mega Kuningan, di Menara Prima, dan saya mendapatkan posisi di brand marketing intern gitu. Dan itu satu linear juga dengan salah satu pemasaran gitu ya. Jadi memang alhamdulillah saya diberikan kesempatan di sana selama 1 tahun. Tapi magang itu beda Pak sama kayak tugas akhir? Apa sama? Berbeda ya? Beda ya, jadi magang ini memang keunggulan kita di Universitas Bakri umumnya ya. Apalagi kalau di prodi manajemen. Kenapa saya bilang itu? Karena environment kita ini memang environment yang sifatnya bisnis ya. Kita tahu sendiri Universitas Bakri disupport oleh grup bisnis. Nah, jadi kalau dari prodi manajemen ini memang satu istilah saya itu kemewahan ya. Privilege tersendiri ya? Iya, jadi nggak banyak kampus yang seperti ini ya, jadi bisa dihitung dengan jari lah. Nah, saya bilang itu kemewahan karena apa yang kita bahas di kelas itu bisa kita saksikan, dengar dari lingkungan kita ya. Karena makanya tadi waktu Alfi cerita magang, itu kita punya hubungan yang dekat dengan perusahaan-perusahaan ini. Ya, saya atau teman-teman dosen yang lain itu juga dekat sama
para manajer, para CEO di grup Bakri. Nah, itu yang membuat rada lebih mudah memfasilitasi teman-teman mahasiswa ini magang, ya, mereka ada akses, ada peluang untuk magang, ya, merasakan penerapan dari konsep yang di kelas dan di lapangan. Tentunya juga akhirnya peluang untuk bekerja. Ini yang tadi saya bilang kenapa kita istimewa mahasiswa manajemen ini, karena peluang bekerja mereka pertama memang secara umum mudah, dan kita juga disupport oleh grup Bakri gitu. Jadi itu memang kelebihannya. Jadi magang bisa saya katakan keunggulan lah di prodi manajemen dan Universitas Bakri pada umumnya. Nah, selain magang Pak, saya dengar-dengar keunggulan yang istimewa dari di Universitas Bakri sendiri, terutama prodi manajemen, itu apakah benar mahasiswa yang mau berwirausaha, memulai entrepreneur itu disupport oleh pihak kampus? Ya, jadi tadi saya sebut kurikulum kita ini memang memfasilitasi untuk menjadi profesional dan juga untuk menjadi pengusaha, ya. Jadi sebenarnya konsepnya adalah entrepreneurship dalam arti mindset. Artinya, kalaupun nanti jadi profesional di perusahaan, jadi bukan pebisnis, mereka ya seperti Arfi ini kita harapkan punya mindset entrepreneurial. Tadi Haris dengar kan Arfi bilang peluang. Iya. Entrepreneurship itu selalu based on opportunity, ya. Jadi peluang untuk mengembangkan diri, peluang untuk maju, peluang untuk karir, itu adalah mindset entrepreneurial. Tapi juga sebenarnya dalam bentuk bisnis. Nah, kalau tadi pertanyaannya memfasilitasi, itu memang benar karena kurikulum kita itu sangat kuat konten entrepreneurship-nya. Kita hampir ada 4 mata kuliah yang dedicated untuk entrepreneurship, juga ada basis pengembangan kreativitas dan inovasinya. Itu semua memberikan dasar bagi student untuk membangun usahanya. Nah, plus juga kita di sini ada namanya itu pusat inovasi bisnis, ya. Dulu kita sebut namanya itu kayak inkubator bisnis. Di mana student yang punya rencana usaha, selain nanti difasilitasi misalnya dalam bentuk tugas akhir, juga bisa jadi produk gitu ya? Iya, jadi difasilitasi dalam bentuk mentoring, dalam bentuk training, juga modal, ya. Dan juga akses ke lomba-lomba yang dari Dikti. Nah, prodi manajemen itu punya cukup banyak kasus di mana mahasiswanya yang sedang kuliah itu berhasil memperoleh akses dana itu dari program-program Dikti. Bahkan itu nilainya sampai ratusan juta, ya, dan ada beberapa pihak yang luar biasa. Ya, jadi kalau ada calon baruners, ya, yang mau bangun usaha, ini tempatnya kalau saya bilang, dan contohnya cukup banyak. Jadi bisa nanti belajar, ya, ada mentornya, dosennya mensupport, seperti itu. Nah, Bapak kan udah menjadi kaprodi di prodi manajemen nih. Apakah ada Pak murid Bapak yang benar-benar sampai sekarang tuh bisnisnya itu udah berkembang gitu? Kalau ada itu bisnisnya apa, kalau boleh tahu? Ya ada, jadi kayak tadi saya sebut itu yang misalnya Aldi, ya, satu mahasiswa angkatan 2015 kalau nggak salah. Dia itu bergerak di bidang teknologi juga, ya. Ini sesuai dengan fokus prodi yang memang ingin mensupport atau ingin mendalami bisnis digital, ya. Jadi kurikulumnya ini memang kita sadari bahwa sekarang dunia usaha, baik nanti kalau lulusannya mau jadi profesional maupun buka bisnis sendiri, itu mesti memahami aspek-aspek yang terkait sama digitalisasi. Nah, jadi ini Aldi juga berhasil dengan bisnis digitalnya. Dia udah punya beberapa perusahaan startup, didanai tadi saya sebut dari Dikti, dan juga potensial venture capital, ya. Bahkan Aldi juga mengajak adik-adik kelasnya untuk ikut juga mengembangkan bisnis-bisnis baru. Jadi ada sekitar 2-3 bisnis yang sekarang ada di dalam prodi manajemen yang juga dalam masa pertumbuhan, ya, semakin berkembang dan
dan dapatkan peluang-peluang baru. Iya, iya. Jadi itu sangat memungkinkan untuk mereka yang ingin bangun usaha. Fokus ke bisnis digital berarti ya Pak? Betul, betul. Terus berarti selain kan Bakri, Universitas Bakri fokus ke bisnis digital. Nah, kira-kira peluang lulusan kerjanya anak-anak yang ingin masuk ke prodi manajemen itu apa, Pak? Ya tadi seperti di awal kan kita udah ini ya, maksudnya secara umum itu baik dari ke dunia usaha sebagai profesional maupun sebagai pebisnis. Nah, kita melengkapi itu di kurikulumnya sehingga mahasiswa tuh diasumsikan nanti kita bilang itu prepare ya atau employability-nya, kemampuan dia untuk bisa memulai karir. Nah, itu kita coba siapkan dengan kurikulum-kurikulum, dengan bimbingan dosen, tadi dengan praktek kerja, juga karena kebetulan prodi manajemen itu termasuk yang pertama ya di Universitas Bakri, sehingga lulusannya itu cukup tersebar di banyak perusahaan-perusahaan yang reputasinya tinggi. Nah, ini juga sebenarnya akses untuk untuk bekerja, dan juga kita selalu mengundang teman-teman alumni ini ya untuk terlibat di dalam program-program kampus. Di prodi manajemen itu punya alumni talk series ya, jadi kita undang mereka yang udah berhasil ya, ada teman yang di Facebook, ada yang di Line, ada yang di Payfast tadi, ada yang di L'Oreal ya, pokoknya cukup banyak perusahaan-perusahaan reputatif yang di sana tuh ada alumni-nya prodi manajemen. Nah, ini sangat menguntungkan untuk existing student karena mereka dapat info ya, dapat sharing seperti itu. Oke, kita habis ini akan masuk ke sesi Q&A atau question and answer. Jadi buat teman-teman yang ingin bertanya langsung bisa tanya ke di link di komen. Nanti pemenang akan ada 2 pemenang yang akan mendapatkan buku yang ditulis oleh Pak Taufik sendiri, Positive Energizer. Ya, jadi buat yang kepo-kepo masih atau mau kayak pengen tahu sih lebih tentang manajemen, mau keunikannya, keunggulannya atau keseruan di manajemen, bisa bisa ketik di komen, nanti pasti akan dijawab oleh Mas Arfi dan Pak Taufik. Oke Pak, jadi ini ada pertanyaan. Buat Mas Arfi dulu ya. Boleh. Dari, bacanya apa ini ya? Susah juga. ZHRHSL_. Oke. Apa bedanya sama akuntansi, Kak? Oke. Tentu berbeda ya kalau misalkan bahas manajemen dan akuntansi. Kalau akuntansi itu ya murni dia lebih ke strukturnya tuh ya keuangan gitu. Biasanya tuh emang perhitungan. Tapi kalau manajemen tuh luas. Kita juga ada manajemen keuangan, tapi memang tidak sama seperti akuntansi gitu. Kalau manajemen yang saya bilang tadi, kita dari awal tidak ada penjurusan gitu ya. Jadi memang dari awal kita semuanya belajar gitu ya. Kita belajar MSDM, kita belajar operation, pemasaran gitu ya, keuangan juga. Artinya memang manajemen ini tidak memfokuskan seperti akuntansi. Akuntansi kan udah jelas gitu ya, ada perhitungan-perhitungan dan sebagainya. Tapi kalau misalkan manajemen ya tadi, kita juga belajar tentang leadership, bagaimana cara kita bisa menyikapi karyawan-karyawan yang ada di perusahaan. Kita juga ada pihak organisasi juga, kita juga belajar gitu kan. Artinya memang sebenarnya ya tadi manajemen Universitas Bakri banyak sekali membekali mahasiswanya tahu banyak hal, bukan hanya di satu lini saja tapi di semua lini kayak gitu. Lalu ada pertanyaan berikutnya dari Ikusin. Aduh, susah juga sih namanya kalian itu. Pak, ada yang mau tanya nih, perbedaan apa yang terdapat dalam manajemen jasa dan manajemen produk? Ya, jadi sebenarnya tadi secara umum prodi manajemen itu memfasilitasi ya. Saya sudah sebutkan apapun bidang usahanya. Tapi kita memang concern dengan ada usaha yang memang fokusnya ke produk, ada juga yang usaha fokusnya ke service atau jasa ya. Kalau perbedaan umumnya tentunya yang satunya itu kayak istilahnya kasat mata, tapi yang lainnya adalah non kasat mata ya. Kita cuma bisa merasakan layanannya. Nah, karena itu di kurikulum kita juga sengaja menempatkan satu mata kuliah khusus, kita sebut pemasaran jasa ya.
Di sini mahasiswa juga belajar bagaimana memastikan layanan ke apakah itu consumer atau mungkin mitra ya sebaik mungkin. Jadi ini dua hal yang kita sadari, masing-masing ada perannya, tapi mahasiswa harus tahu baik konsep maupun praktek dari keduanya. Jadi kalau nanti mau tertarik misalnya di katakanlah konsultansi ya, jasa konsultasi atau mungkin di hospitality seperti hotel ya, kita juga belajar tentang itu. Tapi kalau mereka mau bicara tentang pengembangan produk kayak misalnya tadi minuman atau mungkin produk makanan atau teknologi, itu juga kita pelajari secara dalam. Ya. Nah, ada yang tanya lagi Pak, hampir sama kayak pertanyaannya ke Mas Arfi. Lebih luas mana manajemen sama akuntansi Kak? Saya SMK akuntansi ada mampel manajemen juga. Nah, itu bingung anaknya. Oke, saya seneng nih ada yang nanya dari SMK karena Arfi ini benar-benar contoh contohnya aktual, nih. Contoh aktual. Dadah dulu ke kamera. Gimana lulusan SMK itu dapatkan benefit di Universitas Bakri ya. Jadi pertama harganya relatif yang kita kasih support. Jadi yayasan itu sengaja membantu lulusan SMK karena kita sadar cukup banyak pihak yang membutuhkan ini. Ya, jadi alternatif SMK memang umumnya bekerja, tapi nggak salah juga kalau kuliah, karena dengan kuliah ini tadi seperti Arfi rasakan ya, itu opportunity-nya akan lebih luas. Ya, itu poinnya. Nah, tadi disupport dari segi biaya juga. Berkaitan sama tadi pertanyaan tentang akuntansi dan manajemen ya. Jadi kalau akuntansi itu lebih ke administrasi keuangan, ya, mencatat pengeluaran, kemudian menilai kinerja satu perusahaan, ya, juga menilai kinerja satu perusahaan secara administratif, secara keuangan. Nah, uniknya di manajemen juga dapat itu, ya, tapi tentunya tidak sedalam akuntansi karena kalau menjadi akuntan itu kerjaan spesifiknya akan lebih banyak dan itu memang diakomodir oleh jurusan akuntansi. Nah, karena tadi saya bilang mengelola itu mengcover aspek keuangan, aspek SDM, aspek pemasaran. Di manajemen juga akan belajar itu. Jadi ada pengantar akuntansi, nanti ada akuntansi keuangan, akuntansi manajerial ya. Nah, itu didapatkan karena nanti dalam prakteknya manajer yang di lulusan manajemen itu akan saling bekerja sama dengan pihak akuntannya, ya, seperti itu. Jadi kalau saya rasa kalau dari lulusan SMK akuntansi cocok aja masuk manajemen ya. Itu sangat dia punya background akuntansi, nanti belajar pengantar akuntansinya, akuntansi manajerialnya akan lebih mudah. Bahkan dimatengin di manajemennya berarti. Ya, betul. Bahkan dilengkapi ya, dengan yang lain. Seperti itu. Nah, tanya lagi Pak anaknya Pak. Wah, aktif juga nih ya. Apa saja manfaat manajemen buat organisasi? Karena tadi seperti yang Bapak bilang, manajemen sangat penting buat organisasi. Ya, jadi organisasi, kalau kita bicara organisasi, apalagi bisnis, itu concern-nya adalah sustain. Sustain-nya artinya kalau kita udah buat usaha, itu harus hidup terus. Bahkan harus maju kan, dari satu cabang ke 2 cabang, 3 cabang, dari jualannya 10 juta ke 100 juta dan seterusnya. Kenapa satu perusahaan bisa seperti itu? Karena manajernya gitu, ya. Dan kenapa manajernya seperti itu? Harusnya dia dapat dari kampus yang memfasilitasi itu, ya, artinya dosennya, mata kuliah, experience, akses tadi ke tempat-tempat bekerja dan tadi alumninya seperti itu. Jadi perusahaan yang baik itu cuma bisa terjadi kalau manajernya baik. Ya, kalau manajernya baik itu salah satunya karena sekolahnya baik. Iya. Dari Aurora Nirvana, ini buat Bapak nih. Permisi, saya mau bertanya perihal positif bisnis. Apa sih prinsip dari positif bisnis itu? Apa arti kata positif itu? Berlandasan dari agama?
Kayak gitu Pak. Wah, Gimana tuh Pak? menarik juga ya. Perlu diulang? Enggak, belum jadi mahasiswa udah menarik. Iya, kritis, Kalau- kritis. Kalau jadi bagian dari kita mungkin tambah bagus. Jadi ini pertanyaan menarik kenapa? Karena saya bisa bilang ini satu keunikannya prodi manajemen di Universitas Bakri karena yang namanya konsep positif bisnis itu terus terang baru kita yang buat. Saya nggak berlebihan kalau bilang cuma satu-satunya di Indonesia yang mengusung tema itu ya sebagai satu keunikan. Nah, positif bisnis ini sebenarnya bisa juga dikaitkan sama tadi religiusitas ya. Tapi kalau religius itu aspek utamanya keyakinan. Ya, jadi kalau kita baca misalnya ayat, ya kalau kita yakin, ya kita ikut, Kita percaya itu. Kita percaya. Nah, positive business itu base-nya riset. Ya, jadi kayak misalnya saya bekerja itu harus bersyukur, ya, gratitude. Itu kan ada di agama kan, kita dianjurkan untuk bersyukur. Mungkin Karis tahu ayatnya kali ya, nggak tahu ya? Nggak tahu Pak. Nah, tapi kalau di positive business itu ada risetnya bahwa kalau saya bersyukur bekerja di pagi hari, itu saya akan semangat bekerjanya, gitu. Nah, itu yang kita dalamin ya, kita diskusikan, kita lihat prakteknya dan kita kembangkan lewat riset. Jadi kita nih prodi manajemen riset tentang positive business juga dekat sama perusahaan-perusahaan yang menjalankannya ya. Mungkin Arfi juga pengalaman nih, misalnya kita cukup dekat dengan Nutrifood ya. Arfi pernah jadi ikut beberapa program di Nutrifood, mungkin Arfi bisa cerita nanti. Tapi saya mau tunjukkan bahwa kita prodi manajemen itu mendekatkan diri dengan perusahaan-perusahaan yang fokus ke positive business. Nutrifood, ada Paragon yang produsen Wardah, kita sekarang sedang dekat. Juga sebenarnya di lingkungan kita itu seperti misalnya Bakri Center Foundation ya, itu ada di lingkungan Yayasan Bakri juga, itu juga sangat support untuk aktivitas-aktivitas ini. Di mana ciri positive business itu adalah kontribusi, Faris. Jadi kita tuh maunya tuh mahasiswa yang ikut ini jadi profesional yang dalam tanda petik baik, juga jadi pebisnis yang baik. Ya. Jadi bukan hanya sekedar mau cari untung, mau banyak uangnya, kita juga ingin lulusan itu punya pikiran untuk berkontribusi ke masyarakat banyak gitu. Nah, speaking of perusahaan yang turut dalam positif bisnis Pak, ini ada yang tanya juga, mengingat banyak sekali bisnis hiburan malam yang menyediakan alkohol, apakah bisnis itu tidak termasuk bisnis positif? Wah, menarik di pertanyaannya nih. Iya, memang menarik banget. Itu kita bahas di kelas, kita bahas. Jadi kita kalau bicara bisnis, itu bicara bisnis apa sih yang memberi manfaat. Ya, jadi saya nggak usah bicara soal hukumnya, soal ayatnya ya. Tapi pertanyaannya, ada manfaatnya nggak sih yang kita kerjakan? Kalau dia nggak bermanfaat, itu bukan positif bisnis gitu. Ya, jadi bahkan tadi kan saya bilang kalau kita bisnis, kita untung, tapi jangan membuat orang itu susah gitu. Kira-kira seperti itu. Kita ingin mengajarkan itu, dan saya senang banget mahasiswa itu banyak yang sikapnya seperti itu ya. Kelas-kelas itu penuh dengan mahasiswa yang saling support ya, mereka saling berbagi ya. Jadi kita berharap mereka akan diterima oleh perusahaan-perusahaan karena memang perusahaan-perusahaan lagi butuh orang-orang seperti ini ya, orang-orang seperti yang tadi saya bilang ingin berkontribusi ya, kayak Arfi punya pengalaman volunteer misalnya ya, itu sekarang lagi dicari gitu, dan kita ingin bangun itu. Nah, ini saya kasih tahu Haris satu program kita yang relatif baru, dan kita baru dapat nih hibahnya dari Dikti ya, yang kita sebut dengan build compassionate leaders ya. Jadi kita mau lulusan ini itu orang-orang yang penuh perhatian, care, compassion. Ya. Ini program unggulan kita, dan kita dapatkan hibahnya untuk buat konsepnya ya dari Dikti. Nah, ini tadi saya bilang kita kerjasama dengan, kita disupport oleh Bakri Center Foundation, di mana Bakri Center ini juga sangat support kegiatan-kegiatan atau program-program yang berbau socialpreneur ya. Jadi kayak ada proyek sosialnya. Nah, kita merasa itu penting karena itu akan membangun rasa perhatian, sensitivitas terhadap masalah di masyarakat gitu ya.
Nah, makanya tadi saya berani bilang ini beda dari yang lain. Kita ini ya unik gitu. Oke. Nah, buat Mas Arfi nih, apalagi udah magang, berarti udah pernah hidup di lingkungan kerja, gitu kan? Gimana cara mengatasi karyawan yang selalu trouble handle dan karyawan ini adalah senior dan membuat karyawan lain juga mengikutinya? Itu gimana cara mengatasinya? Oke, jadi alhamdulillahnya saya bergabung di perusahaan yang memang rata-rata untuk karyawannya itu usianya tuh tidak kayak masih relatif muda gitu ya. Artinya saya bergabung juga tidak canggung gitu ya kalau misalkan mau ada diskusi, mau ada kayak mau ngebahas project apa, kayak mau ngerjain apa-apa. Jadi kayak antara karyawan dengan saya sebagai mahasiswa magang itu tuh tidak ada jarak gitu. Jadi malah karena memang ini menjadi salah satu kesukaan kali, atau misalkan salah satu hal yang memang yang diinginkan oleh mahasiswa untuk bergabung di mungkin perusahaan yang rintisannya startup. Karena rata-rata kalau rintisan startup tuh mungkin masih untuk karyawannya tuh kayak masih relatif muda. Artinya pada saat kita bergabung, kita misalkan udah terjun dengan karyawan, itu tidak ada masalah yang terlalu berarti. Artinya memang sangat mudah untuk komunikasinya kayak gitu. Oke. Ini Mungkin saya boleh tambah ya boleh, sedikit boleh. ya. Tadi Arfi udah jelasin, itu ada hubungannya dengan positive energizer yang tadi jadi tema buku ini. Ini ada kuliahnya juga. Jadi kita pingin konsep ini adalah kalau kita ada di antara orang itu orang tuh jadi senang gitu. Nah, kita berharap Arfi itu lulus masuk ke PFS itu bikin orang senang. Itu yang namanya positive energizer. bawa atmosfer berarti. Iya. Nah, kita berharap itulah jadi keunggulan kita ya. Artinya lulusan itu sadar bahwa dia itu harusnya juga menyenangkan orang lain, ya bisa diterima seperti itu. Jadi kalau tadi Karis tanya gimana kalau atasannya seperti itu, kita justru berharap lulusan kita tuh akan berikan pengaruh ke lingkungannya. Jadi harapannya atasannya malah jadi ikutan baik ya. Oke. Untuk Pak Taufik, ada nggak buat Maruners kata-kata atau kesan atau sepatah dua kata buat calon Maruners yang mau daftar manajemen atau sudah daftar manajemen atau yang masih ragu mau manajemen atau jurusan lain gitu? Ya, mungkin saya rasa ini saatnya sih untuk mulai jadi angkatan-angkatan awal di mana kita bangun positif bisnis ya, sesuatu yang beda. Tadi saya sebut potensial untuk disenangi oleh perusahaan nanti tempat Anda berkarir ya. Jadi saya ingin undang untuk ikut join, juga rasakan pengalaman Arfi, dapat beasiswa SMK di dalam perkuliahan, juga dapat beasiswa amanah ya. Jadi ya mungkin saya mau kasih tahu Maruners, ini Arfi setahun terakhir atau mungkin lebih ya udah bayar uang kuliah sendiri. Betul, Pak. dengan beasiswa, dengan support dari dosen-dosen juga ya. Jadi saya tunggu kedatangannya untuk tahun ini, kalau enggak tahun ini ya tahun depan. Kita tunggu terus. Oke. Sayangnya karena masih ada kendala di waktu, kita terbatas. Padahal masih banyak nih yang tanya, Pak. Banyak banget nih, Pak. Buat yang kepo-kepo mau tanya tentang manajemen bisa langsung DM ke jurusan manajemen. Ada Instagram apa enggak? Ada. Instagramnya adalah @manajemen.bakri. Oke, jadi buat teman-teman yang masih ragu atau kepo tentang manajemen bisa langsung tanya ke Instagram, pasti nanti dibales. Terus untuk teman-teman yang masih tanya tentang pendaftaran, nah pendaftaran masih dibuka, jadi bisa langsung ke admisi atau ke Instagram @smart.bakri. Oke, untuk pemenang akan diumumkan nanti setelah live, akan di DM oleh pihak dari UB Kampus. Jadi standby terus, siapa tahu nanti kalian yang menang. Oke. Terima kasih hari ini buat nemenin di podcast Santuy by Universitas Bakri bersama Pak Taufik juga, Mas Arfi. Thank you banget, makasih. Dan thank you Maruners juga. See you at the next podcast, karena besok adalah podcast spesial, sehari 2 podcast. Aduh, capek nggak tuh hostnya? Besok yang spesial jam 2, stay tune ya buat calon Maruners, karena kita akan bahas tentang seputar Bakris Week. Ada badan pengurus inti juga, ada koor, jadi bikin tahu acara tentang Bakri itu ngapain aja. Besok jangan lupa untuk join di podcast Santuy. See you on the next podcast, bye.